hari ini Bapak. Kami mengucap syukur terima kasih. Engkau baik, Engkau sangat baik. Engkau berkati sepanjang pagi hingga malam ini Tuhan. Terima kasih kami boleh sehat. Kami boleh ada di tempat ini. Kami telah memuji Engkau. Kami telah meninggikan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Ini saatnya kami akan mendengar sebagian firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, kami serahkan yang berikut ini dalam tangan-Mu. Kau sehat di pikiran kami, Kau Sang Kudus-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan Amin. Haleluya. Berkemuliaan Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Baik saudara, hari malam ini kita akan masuk firman Tuhan, kesempatan untuk membagi firman Tuhan. Kita akan membacanya di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Sudah ketemu, katakan amin. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ketemu semua? Ya, kita akan baca bersama 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati setiap mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Baik saudara, malam ini saya beri tema God's right time. Ya, waktu Tuhan yang tepat, saudara ya. Waktu Tuhan yang tepat. Saudara, kita lihat hidup di zaman sekarang, saudara. Kita ingin apa? Semua serba cepat ya, saudara. Serba instan, ya, serba cepat, serba instan. Segala sesuatu ingin serba instan. Misalnya apa? Kopi instan, ya, mie instan, ya. Semua mau instan, saudara ya. Ya, pesan singkat maunya instan. Makanan cepat saji. Wah, sekarang nggak usah kita repot-repot kesana aja langsung makan jadi udah beres gitu ya. Namun Tuhan kita tidak bekerja menurut apa? Menurut manusia, saudara ya. Tuhan kerjanya nggak kayak kita, mau instan instan gitu saudara. Melainkan menurut waktunya Tuhan, ya. Waktunya Tuhan yang sempurna, saudara. Kita percaya waktu Tuhan sempurna ya. Waktu Tuhan sempurna. Karena kita merasa apa? Tuhan kok lama banget sih kayaknya gitu, kayak terlambat gitu, kayak pertolongan tuh lama banget nih, kayak terlambat gitu saudara. Ini kayak nggak ada pertolongan, nggak ada pertolongan. Padahal dia sedang menyiapkan apa saudara? Tuhan tuh orangnya perfect ya, perfect orangnya Tuhan. Dia sedang menyiapkan apa? Yang terbaik buat kita, ya. Seolah-olah kita dulu lama banget gitu, pertolongan itu lama banget. Padahal dia sedang mempersiapkan waktu yang terbaik, ya, waktu yang tepat buat kita, ya, buat saudara dan saya. Ya, kita melihat jam, tapi Tuhan melihat apa saudara? Tuhan melihat masa depan, ya. Tuhan melihat masa depan. Kita tuh melihat jauh, tapi Tuhan pikir masa depan. Kita ingin apa? Cepat, tapi Tuhan ingin tepat, ya. Kita tuh pengen cepet-cepet, tapi Tuhan kadang cepet-cepet kita tuh membawa kita kegagalan, ya. Seringkali karena kita cepet-cepet ceroboh gitu, akhirnya gagal, ya nggak? Gagal. Tapi Tuhan memang kayaknya lambat, tapi dia pasti tepat. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ya, hari ini kita akan memahami apa sih itu waktunya Tuhan. Ya, kita akan memahami. Ya, yang pertama, waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Ya, waktu Tuhan beda dengan waktu manusia. Soalnya kita pikir, oh, besok harus jadi nih, Tapi Tuhan nggak pernah. Tuhan bilang tidak. Ya, Tuhan tidak terbatas oleh waktu. Ya, satu hari dikatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 8 dikatakan satu hari bagi Tuhan sama dengan 1000 hari, 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Coba bayangkan saudara, ya, benar 1000 tahun begitu sehari saudara, ya. Jadi kalau orang bilang lama, bagi Tuhan tidak.
cepat, saudara. Jadi waktu Tuhan beda sama waktu kita. Tuhan tidak terbatas pada waktu. Tuhan tidak bisa ini besok harus segini, harus selesai. Nggak bisa. Tuhan punya waktu sendiri. Karena kita ingin cepat berhasil. Tadi saya bilang, kita pengen cepat-cepat. Tapi Tuhan tahu kapan waktu yang pas, kapan waktu yang paling tepat, saudara. Untuk apa? Memberkati kita. Ya, kayak kita bilang, Tuhan, kok saya nggak punya mobil nih Tuhan. Saya ini. Contohnya nih saya nih, ya. Saya sebenarnya pengen beli mobil gitu, saudara. Pengen beli mobil. Ada uangnya ke mobil. Tapi ada kakak saya yang laki nih. Oh, dia memang orangnya rada temperamen. Kalau dengar apa-apa digigit, ada bingung marah. Setelah saya dulu pengen beli mobil. Dia bilang, ngapain di mobil? Nah, udah kebanyakan duit. Udah nggak ada mobil. Lu nggak bisa mobil. Nggak banyak kendaraan. Keluarga kan perlu mobil, ya kan? Ya emang ternyata tujuannya baik. Ya, tujuannya baik. Cuma caranya itu temperamen. Nah, udah itu saya bilang, kenapa? Dia bilang, nggak ada mobil. Dia bilang apa? Kebanyakan duit ya. Saya bilang, udah nanti gue kirim mobil. Nanti gue kirim mobil. Maksud dia mau ngasih saya pakai mobil. Saya bilang, ya baik-baik aja dong ngomongnya ya. Kalau sampai begitu saya jadi bingung gitu loh. Sekiranya dia marah kenapa gitu, orang kok marah. Ya ternyata dia mau ngirim sama mobil. Ya puji Tuhan, ya karena dia menikmati, ya. Akhirnya ternyata tadi saya udah kesel juga sih orang. Tadi ternyata tujuannya dia mau ngasih mobil. Ya udah puji Tuhan, udah terima ya. Udah. Nah, itu karena kita tuh pengen ini, tapi Tuhan bilang enggak. Ternyata ada rencana Tuhan yang lebih baik, saudara ya kan. Ternyata dikirim mobil ya. Karena dialah pencipta waktu, jadi dia tahu banget waktu yang persis buat saudara dan saya. Amin. Pertolongannya tidak pernah. Amin. Ya, kadang-kadang kita ingin cepat berhasil, ya. Nah, jadi Tuhan tahu kapannya. Jadi ingat, kalau kita punya satu rencana, punya satu tujuan, bawa dalam doa. Ya, bawa dalam doa, minta Tuhan, apakah langkah saya ini salah, ya? Apakah langkah ini saya terburu-buru, ya? Tapi saya percaya, kan orang-orang ini, Tuhan akan memberi apa yang kita perlukan, ya. Apa sih ada istilahnya? Bukan kita yang bukan kita inginkan, tapi yang kita butuhkan, ya kan? Jadi Tuhan pasti memberikan yang kita butuhkan, ya. Bukan yang kita inginkan. Kadang-kadang yang kita inginkan itu bukan yang seperti Tuhan mau gitu loh, ya. Jadi apa yang belum diberikan Tuhan hari ini bukan berarti ya Tuhan menolak, ya. Kalau kita Tuhan kok doa saya nggak dijawab, bukan dia menolak, saudara. Ya, bukan dia menolak, tapi dia apa? Menunda untuk melatih kita untuk apa? Sabar, ya, sabar. Saya percaya itu. Kadang-kadang walaupun kayaknya agak lama gitu Tuhan kok nggak jawab, ternyata Tuhan akan memberikan tepat waktu, ya. Satu ilustrasi dikatakan bahwa seperti buah yang belum matang. Coba kalau buah belum matang waktu, kalau kita petik rasanya gimana sih? Pahit, asam kan? Pahit, nggak enak dimakan kan? Karena apa? Belum waktunya, ya. Belum waktunya dipetik, kamu udah petik gitu loh. Jadi sia-sia. Jadi karena perbuatan kita yang hantam promo sembarangan gitu ternyata efeknya itu nggak baik, ya. Tapi kalau waktu Tuhan, ketika buah itu udah ranum, kita petik, kita manis ya? Manis, kita senang, wah enak banget ya buah ya, mangga buah enak banget ya gitu. Jadi karena apa? Kita mengambilnya tepat waktunya yang Tuhan berikan, ya. Jadi begitu. Kalau Tuhan udah waktu Tuhan pasti indah pada waktunya. Amin. Yang kedua, ya, apa sih itu waktu Tuhan? Yang kedua, masa penantian adalah masa pembentukan, ya. Masa penantian itu pembentuk kita lagi dibentuk, ya. Jadi kita punya attitude, kita punya karakter, ya.
kita punya yang tadinya kita punya kebiasaannya nggak baik gitu ya. Tuhan, kenapa kok kamu gak dijawab? Ini Tuhan lagi bentuk kita. Ya. Kita lagi dibentuk Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi hasil yang the best. Ya, Tuhan mau yang the best. Gitu. Di sini dikatakan di Yesaya 40:31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menunggu bukan berarti diam, saudara. Tetapi apa? Belajar percaya, saudara. Belajar percaya. Kita punya Tuhan. Kita percaya. Kita punya Yehova Jireh, saudara. Ya, kita punya Tuhan yang luar biasa, Yesus, yang pencipta langit dan bumi. Ya, saya percaya kalau kita ada sesuatu keinginan kita boleh berdoa. Ya, Tuhan kan bilang bisa yes, no, or wait. Ya, ya, tunggu atau tidak gitu. Jadi sebenarnya, iya ya Tuhan. Kadang-kadang kita suka frustasi gitu loh. Dengan ada orang yang pengen udah lama banget tapi nggak sampai-sampai bisa frustasi. Tapi ingat firman Tuhan katakan ada waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan pasti tepat pada waktunya. Tuhan menggunakan masa tunggu untuk menguji saudara, menguji iman dan mempersiapkan mempersiapkan hati kita. Saat menunggu, Tuhan sedang mengerjakan apa saudara? Sedang mengerjakan sesuatu di balik layar yang kita nggak tahu saudara ya. Waktu menunggu soal Tuhan kok kayak nggak respon, nggak apa. Tapi dia sedang berbuat sesuatu di balik layar yang belum kita lihat, ya. Yang belum kita lihat. Jadi kalau kita punya sesuatu tujuan yang belum terkabul, belum tercapai, percaya kalau memang itu baik, berkenan di hati Tuhan, pasti Tuhan berikan. Amin. Ya. Contohnya saudara, Abraham dan Sarah saudara. Coba janji Tuhan apa enggak? Tunggu. Kamu akan jadi bapak segala bangsa. Ya, sabar. Kamu akan diberi keturunan. Tapi si Sarah ini istrinya nggak sabar, saudara. Ya, nyodorin hambanya itu, ya, si Hagar. Akhirnya apa, saudara? Bukan waktunya Tuhan kan? Akhirnya dia punya anak, ya si Ismail. Waktunya Tuhan bukan. Akhirnya apa yang terjadi? Bencana sampai hari ini, ya. Karena ada dua keturunan dari dua biang itu, bukan janji anak, bukan janji Tuhan, bermasalah sampai hari ini. Coba berapa ribu tahun? Nah, berapa ribu tahun coba? Sampai hari ini perang terus. Nah, itu efek apa? Karena kita tidak taat pada waktunya Tuhan. Kita nggak taat. Jadi kita belajar saudara. Kita belajar sabar menunggu janji Tuhan. Pasti ditepati saudara. Ya, karena apa? God's plan is definitely the best. Rencana Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Ya, rencana kita seolah-olah pasti berhasil, pasti bagus. Ternyata belum tentu. Ya, belum tentu. Lalu yang ketiga, apa sih waktunya Tuhan? Yang ketiga, penundaan Tuhan bukanlah penolakan Tuhan. Ya, di dalam Yohanes 11 ayat 6 dikatakan, dikatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Coba saudara, kira-kira ngeselin nggak orang yang minta tolong di tempat Tuhan? Tuhan, si Lazarus sakit nih, udah parah tuh, tolong disembuhkan. Tuhan tuh seolah santai, bukan segera pergi ke tempat si Lazarus, dia tenang-tenang. 2 hari lagi, Alkitab katakan, 2 hari lagi dia baru ke sana. Kira-kira begitu Lazarus sudah meninggal, keluarganya bisa marah. Kenapa datangnya 2 hari? Gue udah minta dari kemarin. Nah, seolah-olah terlambat. Ya. Tapi tidak terlambat. Ya. Pertolongan Tuhan tidak terlambat. Yesus menunda dengan sengaja, bukan karena dia tidak peduli, saudara. Ya, tapi karena ada rencana yang lebih besar. Ya, ada rencana Tuhan yang lebih besar. Apa itu, saudara? Yang manusia pikirkan orang itu sudah mati,
the end, ya, selesai hidupnya. Tapi punya rencana Tuhan lebih dahsyat lagi. Dia membangunkan orang yang mati. Amin. Dahsyat nggak? Sampai sekarang cerita itu, wah luar biasa. Di kemudian bagi Tuhan kita, haleluya. Ya Allah, kita dahsyat. Memang tidak terselami oleh pikiran kita, ya nggak? Kayaknya seolah-olah terlambat. Aduh, si Lazarus sudah mati, mau ngapain lagi gitu? Udah selesai semua. Tapi ketika Tuhan membangkitkan, hai Lazarus, bangkit. Wow, itu luar biasa, dahsyat saudara, dahsyat kan? Tapi karena rencana Tuhan lebih besar, Tuhan ingin sesuatu yang lebih baik, lebih dahsyat untuk kita semua. Ya. Soal kita udah gak ada pengharapan lagi, ternyata Tuhan rencananya luar biasa. Agar apa saudara? Tuhan tidak ingin menyembuhkan Lazarus doangan, tapi Dia mau membangkitkan Lazarus saudara. Agar apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Sehingga orang boleh melihat bahwa Allah kita dahsyat. Yesus kita luar biasa. Ya, Dia healer. Ya, Dia penyembuh. Ya, membangkitkan orang mati. Orang. Karena Tuhan menunda jawabannya bukan supaya kesaksian kita apa saudara? Lebih kuat, lebih dahsyat. Ya, lebih dahsyat. Kalau memang Yesus waktu itu datang, si Lazarus sakit, doain sembuh bangun, ya biasa saudara ya. Orang pikir biasa. Tapi udah meninggal saudara, dibangkitkan. Wah, luar dahsyat sekali. Contohnya lagi siapa? Jika Yusuf dihianati, dia saudaranya sampai masuk penjara, jadi ini. Coba kalau Yusuf dibebaskan dari penjara lebih cepat, ya. Misalnya Yusuf dibebaskan penjara. Oh ya ini, udah bebasin ya. Apa kesaksian? Dan oh ya, dia dibebasin, selesai kan? Ya, tapi dia hanya akan menjadi orang biasa, saudara, yang bebas yang biasa-biasa aja, ya udah bebas dari penjara. Tapi karena dia menunggu waktunya Tuhan, dia sabar menunggu waktunya Tuhan, seolah-olah karir dia habis. Ya. Jadi orang kedua di Mesir seolah-olah sudah tamat. Ya. Tapi saudara, dia keluar sebagai apa? Sebagai Perdana Menteri saudara. Perdana Menteri di Mesir. Waktu Tuhan mengubah penderitaan menjadi apa? Kemuliaan. Amin. Jadi kalau orang pikir, kayak kita lihat nih, apologet kita nih, yang ditangkap nih, yang berita Injil saya tangkap. Ternyata di penjara itu dia banyak memenangkan banyak jiwa. Ya, nah itu rencana Tuhan. Kita nggak tahu kenapa sih dia masuk di penjara. Ya, padahal kan nggak berbuat salah, nggak nyolong, nggak mencuri, tapi dia cuma beritain kasih Tuhan. Kenapa dia di penjara? Seolah-olah ini Tuhan kok kenapa jadi begini? Ternyata ada rencana Tuhan. Ternyata di dalam penjara itu banyak jiwa yang harus dimenangkan. Akhirnya Muhammad KC ya bilang apa? Banyak jiwa dimenangkan. Saifuddin Ibrahim, banyak jiwa yang bertobat terima Yesus. Luar biasa saudara, ya luar biasa. Lalu yang keempat, apa sih waktu Tuhan itu? Percayalah pada Tuhan yang memegang waktu. Karena semua kita seisi dunia ini dikuasai oleh Tuhan. Dia yang memegang waktu saudara, yang memegang matahari terbit dari timur ke barat, ya, rotasi bumi, bulan, pengintan bumi. Semua saudara, semua ada waktunya Tuhan. Dia yang mengatur tata surya, mengatur hidup kita, ya, semuanya. Di dalam Mazmur 31:15 dikatakan, masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Coba, kita tidak tahu kapan atau bagaimana Tuhan bekerja, tapi Dia tahu siapa yang mengatur waktunya. Kalau kita tahu siapa yang mengatur waktu, iman berarti tetap percaya walaupun kita tidak melihat. Memang seolah-olah terlambat, tapi waktu Tuhan tepat waktunya. Amin. Jadi jangan cemas bila Tuhan belum bertindak, belum menolong kita, belum melepaskan kita dari segala masalah kita, saudara. Jangan cemas.
Karena dia sedang menyiapkan sesuatu yang indah pada waktunya. Percaya saja, God never late. Tuhan tidak pernah terlambat, saudara. Tidak pernah terlambat. Tidak seperti kita kerja, mungkin kita rasa kita udah siap, ternyata itu udah terlambat. Ya, dia juga tidak pernah terburu-buru. Ya, dia mengerjakan segala sesuatu berdasarkan waktu yang tepat, saudara. Ya, dia selalu datang tepat waktunya. Lalu yang kelima dikatakan apa sih? Waktu Tuhan, cara menanti waktu Tuhan adalah satu, kita berdoa tanpa henti. Amin, saudara. Berdoa tanpa henti. Kita tahu waktu Tuhan bukannya waktu kita. Jangan berhenti berbicara, jangan berhenti berbicara dengan Tuhan. Selalu komunikasi setiap hari dengan Tuhan. Ya, terus bersyukur. Ya, memuji Tuhan setiap hari, saudara. Bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan bilang bersyukurlah senantiasa. Ya, dalam suka dan senang. Ya, artinya apa, saudara? Kita ini umat pilihan Tuhan, anak Tuhan. Kita percaya bahwa penolong kita dahsyat, penolong kita ajaib. Dia pasti menolong kita. Ya, ketiga, tetap setia lakukan bagianmu. Ya, meski hasilnya belum terlihat, tetap percaya, saudara. Tetap percaya, percaya dan berserah. Dia Tuhan yang memimpin kita. Itu dia firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Kita percaya bahwa waktu Tuhan tepat pada waktunya. Ya, kita lagi pujian tadi sekali lagi ya. Pujian itu sangat memberkati. Waktu Tuhan, waktu yang tepat. Percaya Tuhan, firman-Mu menguatkan kami, mendewasakan kami, memberi hikmat yang baru setiap hari pada kami. Terima kasih Bapak, ajar kami untuk mengerti akan waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, ya semakin hari semakin dewasa melalui waktu demi waktu yang kami jalani Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan, persekutuan dalam dewa ini Tuhan dan tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.